membatalkan rencana perekrutan Ibrahima Konate. Ada apa? Rumor Ibrahima Konate akan bergabung dengan Liverpool dikabarkan bakal batal terjadi setelah juara bertahan IPL itu memutuskan mundur dari perburuan bek RB Leipzig tersebut. Liverpool memang tengah gencar berburu bek tengah baru di musim panas ini. Jurgen Klopp ingin ada tambahan bek tengah baru di timnya setelah musim ini banyak bek tengahnya yang rentan cedera. Nama Ibrahima Konate belakangan ini dikaitkan dengan Liverpool. Bahkan ada laporan yang menyebutkan sang bek sudah lolos tes medis untuk bergabung dengan Liverpool. Namun Bild mengklaim bahwa transfer itu tidak akan terjadi. The Reds tidak akan mendatangkan Konate di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Liverpool tidak jadi merekrut Konate karena mereka merasa stok bek tengah mereka sudah cukup. Jurgen Klopp dikabarkan puas dengan sosok Ozan Kabak yang dipinjamnya dari Schalke. Klopp berencana untuk mempermanenkan bek timnas Turki itu di musim panas mendatang. Selain itu, Klopp juga senang dengan perkembangan Nat Phillips di timnya, sehingga ia merasa stok bek tengahnya sudah cukup, terutama jika bek-bek yang lainnya pulih. Menurut laporan tersebut, Klopp juga memutuskan mundur dari perburuan Konate karena dana transfer mereka terbatas. Sementara Liverpool diberitakan ingin memperkuat beberapa sektor selain bek tengah di saat bursa transfer dibuka. Itulah mengapa Klopp berencana untuk mengalihkan dana transfernya untuk memperkuat sektor-sektor tersebut. Kritik markas Real Madrid Jurgen Klopp, ini sih lapangan buat latihan. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp melontarkan kritikan di balut lelucon terhadap markas Real Madrid saat ini. Pria berdarah Jerman itu menyebut Estadio Alfredo Di Stéfano sebagai lapangan yang memang dikhususkan untuk latihan. Los Merengues, julukan Madrid, tidak punya pilihan selain menggelar laga leg pertama perempat final Liga Champions hari Rabu 7 April 2021 di Estadio Alfredo Di Stéfano. Pasalnya, stadion utama mereka, yakni Santiago Bernabeu, sedang direnovasi. Proses renovasi sudah dimulai sejak bulan Juni tahun 2020 lalu dengan estimasi awal pekerjaan selesai di tahun 2021 ini. Tapi berhubung pandemi COVID-19, mereka menunda pekerjaan yang membuat jadwalnya harus dimundurkan. Estimasinya, Santiago Bernabeu baru bisa digunakan kembali pada musim 2021-2022 mendatang. Oleh karenanya, mereka harus menjamu Liverpool di Estadio Alfredo Di Stéfano. Sebenarnya, stadion itu sendiri memang bagian dari Ciudad Real Madrid, fasilitas latihan klub yang terletak di Valdebebas. Saat mengunjungi stadion tersebut, Klopp tidak kuasa untuk menyampaikan isi pikirannya yang tentu dibalut dengan sedikit lelucon. Ia mengatakan kalau Estadio Alfredo Di Stéfano lebih cocok diperuntukkan sebagai stadion untuk berlatih. Ini sih stadion buat latihan, kata Klopp saat berkunjung ke markas sementara Los Merengues tersebut kala berbincang dengan Movistar. Liverpool sendiri juga harus bermain di stadion sementara pada babak 16 besar Liga Champions melawan RB Leipzig. Protokol kesehatan yang ditetapkan Jerman membuat duel dua leg itu harus dilangsungkan di Budapest, Hungaria. Namun untuk kali ini mereka diperbolehkan menggelar laga leg kedua melawan Real Madrid di markas kebanggaannya Anfield pekan depan. Sayangnya Liverpool harus melakoni pertandingan tersebut dengan modal yang buruk. Saat ini Mo Salah dan kawan-kawan sedang dalam posisi tertinggal dari Real Madrid. Itu dikarenakan mereka tumbang saat bertemu Los Merengues di Estadio Alfredo Di Stéfano dengan skor yang cukup telak, 1-3. Haram hukumnya buat Liverpool untuk meraih hasil imbang, apalagi kalah saat menghadapi Madrid di leg kedua nanti. Lebih buruknya lagi, The Reds harus bisa mencetak 2 gol ke gawang Madrid. Skor 1-0 tak akan cukup untuk membuat mereka lolos ke babak berikutnya. Kita berdoa bersama Yakob supaya Liverpool lolos ke babak berikutnya. Pemain yang jadi biang kerok kekalahan Liverpool dari Real Madrid. Berikut adalah
adalah 4 pemain yang jadi biang kerok kekalahan Liverpool dari Real Madrid pada leg kedua babak 8 besar Liga Champions. Bertanding di Estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1. Vinicius Junior menjadi bintang pada pertandingan ini setelah mencetak brace ke gawang Liverpool. Kemenangan Real Madrid atas Liverpool kemudian dilengkapi oleh Marco Asensio dengan 1 golnya. Sedangkan Liverpool hanya bisa membalas 1 gol saja lewat aksi Mohamed Salah. Hasil ini jelas sangat merugikan Liverpool karena mereka bakal punya tugas berat mengejar ketertinggalan 1-3 pada leg kedua. Tapi apa mau dikata, penampilan buruk 4 Liverpool harus kalah dari Real Madrid. Trent Alexander-Arnold. Menurut Scout saja, mereka sampai berani memberi rating 3 saja, bahkan mereka menyebut penampilan dini hari tadi dari Alexander-Arnold sangat mengerikan. Terutama blunder fatalnya pada gol kedua Real Madrid yang berasal dari kesalahan Alexander-Arnold. Karena itu, Alexander-Arnold bermaksud untuk menyundul bola ke Alisson Becker, tapi bola malah lebih dekat ke Asensio. Nathaniel Phillips. Sebelum melawan Real Madrid, Nathaniel Phillips dianggap menjadi salah satu pemain terbaik Liverpool dalam beberapa laga terakhir. Pasalnya, bersama Kabak, pelan-pelan ia berhasil menjadi palang pintu yang sangat kokoh bagi Liverpool. Namun, di laga melawan Real Madrid dini hari tadi, Nat Phillips malah menjadi titik lemah Liverpool. Dengan rating hanya 4 saja, Nat Phillips melakukan kesalahan saat tak mampu menghadang bola panjang kepada Vinicius untuk gol pertama. Pada gol ketiga, Nat Phillips kembali gagal menutup ruang tembak Vinicius untuk gol ketiga Real Madrid. Bahkan Vinicius menembak ke arah kolong Nat Phillips yang justru kian menyulitkan Alisson untuk mengantisipasinya. Naby Keita. Di lini tengah, kehadiran Naby Keita juga sangatlah membingungkan. Soalnya, ketimbang memainkan Thiago Alcantara, Jurgen Klopp malah memasang Keita sebagai pemain inti. Hasilnya, Keita hanya sempat melakukan 1 ancaman dari aksi dribblenya, yang itu pun juga gagal berujung pada 1 tembakan. Sadio Mane. Terakhir, dari lini serang ada Sadio Mane yang juga justru terus tampil buruk sepanjang musim ini. Tak terkecuali saat melawan Real Madrid di mana ia hanya memberikan rating mencapai 4 saja. Ada satu momen yang bisa menggambarkan betapa performa Mane sangatlah buruk bahkan di bawah standar. Ketika itu, Mane mencoba melewati Luka Modric, tapi justru ia gagal. Hal itu justru membahayakan gawang Liverpool karena menjadi counter attack Real Madrid. Pada akhirnya, penampilan di bawah standar dari setidaknya 4 pemain ini sedikit banyak menjadi biang kerok kekalahan Liverpool dari Real Madrid di Liga Champions.